Selamat bertemu kembali. Pada hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana merekap absensi. Nah, jadi di sini saya akan men-sharingkan rekap absensi dari setiap murid ya. Ini ada rekap absensi untuk setiap murid. Jadi sebagai contoh, di sini kelas 7A memiliki 20 murid. Nah, jadi untuk setiap murid maksudnya begini, untuk Anthony dalam 1 bulan itu sakitnya ada berapa kali? Lalu izinnya berapa kali? Alpanya berapa kali? Kemudian untuk murid yang bernama Anton, sakitnya berapa kali? Izinnya berapa kali? Alpanya berapa kali? Nah, untuk membentuk rekap kehadiran setiap murid, ketidakhadiran setiap murid, maka saya akan menggunakan function COUNTIF. Sintaksnya sama dengan COUNTIF, buka kurung, range, kriteria. Jadi untuk membuatnya, maka saya akan mengetikkan sama dengan COUNTIF. Buka kurung. Sebelumnya saya akan perbesar tampilan layar supaya jelas terlihat. Seperti ini. Sama dengan COUNTIF. Buka kurung. Nah, untuk range-nya itu kita blok dari D5 sampai AH5 seperti ini. Lalu koma, ini ya, D5.2H5 ini range-nya, koma, kriterianya kutip pembuka S kutip penutup. Seperti ini. Atau kalau kita tidak mau mengetikkan kutip pembuka S kutip penutup, cara lainnya adalah kita boleh mengambil alamat sel A14 ini, tapi selnya dikunci. Seperti ini. Supaya nanti sewaktu dikopikan ke bawah, alamat sel AI4 ini tidak akan berubah lagi. Nah, sekarang saya tutup kurung. Saya ketikkan tutup kurung. Seperti ini. Lalu saya enterkan. Hasilnya 2. Nah, kalau kita cek di sini ya, di daftar ketidakhadirannya, untuk murid Anthony, sakitnya ada 2 kali, yaitu di tanggal 8 dan di tanggal 12. Jadi, untuk sakitnya ada 2 kali. Untuk izin, sama dengan COUNTIF, buka kurung, range-nya kita ambil dari D5 sampai AH5, untuk kriterianya. Untuk kriterianya kita bisa ketikkan seperti ini, kutip pembuka, I, kutip penutup, atau arahkan ke ambil di sel AJ4, huruf I-nya dari AJ4, tapi untuk sel AJ4 yang ada di tempat pengetikan ini di sini harus kita kunci dulu selnya supaya nanti dikopikan ke bawah tidak berubah-ubah alamat sel AJ4. Dan tutup kurung. Hasilnya 1. Yaitu satunya di tanggal 16. Kemudian untuk alpanya. Untuk alpha saya akan gunakan function COUNTIF juga, sama dengan COUNTIF, buka kurung, range-nya ambil dari
sel D1 sampai, ini di blok dulu sampai sel AH5 dan koma. Ini akan saya geser supaya nampak. Nah, seperti ini. Range-nya dari D5 sampai AH5. Koma, untuk kriterianya kutip pembuka A, kutip penutup seperti ini. Atau kita bisa ambil dari sel AK4. Tapi AK4 ini harus dalam keadaan terkunci. Supaya nanti ketika dikopikan ke bawah, sel AK4 ini tidak akan berubah menjadi sel lain. Tutup kurung. Nah, sekarang saya enterkan. Lalu, saya akan memblok dari sel AI5 sampai AK5. Saya akan kopikan rumusnya ke bawah. Kopikan sampai ke baris ke-24 ya. Seperti ini. Nah, sebagai contoh, saya akan mencek ketidakhadiran murid yang bernama Emeline. Selama bulan Januari, Emeline 2 kali tidak hadir, yaitu di tanggal 23 dan 29 dengan alasan izin. Jadi izinnya ada 2 kali. Lalu untuk angka 0 ini sebenarnya sangat mengganggu sekali ya. Kalau kita mau merekap absensi, merekap ketidakhadiran, sangat mengganggu. Jadi, supaya angka 0 ini font color-nya tidak terlihat, maka saya akan menggunakan fitur conditional formatting. Jadi saya akan blok dari AI5 sampai AK24 seperti ini. Kemudian saya akan klik conditional formatting, new rule. Kemudian saya akan pilih select a rule type-nya format only cells that contain. Format only cells with, ini pilihannya saya pilih cell value. Kemudian operator logikanya saya pilih equal to, sama dengan 0. Karena tujuan saya semua angka 0 akan saya buat menjadi tidak terlihat. Lalu saya akan buka format. Di bagian ini ya, font, ini color, font color-nya. Saya buka, saya pilih warna putih. Kemudian saya okekan. Ini juga saya okekan. Maka hasilnya, kalau dalam keadaan blok ini, angka 0 ini terlihat. Tapi kalau dalam keadaan tidak terblok ya, ini tidak akan terlihat. Nah, sebagai contoh begini, ini kan selnya berwarna biru. Ini akan saya ubah warnanya menjadi no fill. Jadi saya akan buka fill color, saya pilih no fill. Maka tidak terlihat lagi angka 0-nya. Seperti ini. Setelah itu, saya akan membuat rekap ketidakhadiran setiap hari. Saya gunakan juga function countIf sama dengan, nah, untuk rekap ketidakhadiran setiap hari. Saya lakukan perubahan sebentar. Saya akan menghapus conditional formatting yang sudah dibuat terlebih dulu. Saya akan pilih clear rules, kemudian clear rules from selected cells. Nah, sekarang untuk rekap setiap harinya ya, sama dengan count if, buka kurung, range-nya saya ambil dari sel D5 sampai sel D24, koma, kriterianya kutip pembuka S, kutip penutup. Kita boleh mengetikkan seperti ini, atau saya ambil dari
C25 yang berisi huruf S ini, tapi selnya yang di sini C25 ini harus dalam keadaan terkunci. Kemudian tutup kurung, enter kan, 0. Berarti di tanggal 1 tidak ada yang tidak hadir dengan alasan sakit. Kemudian untuk alasan izin sama dengan count if, buka kurung, range-nya saya ambil dari D5 sampai D24, kriterianya saya ambil dari huruf I yang ada di C26, atau misalkan kalau kita mau ketikkan seperti ini, kutip pembuka I, kutip penutup, ini juga benar. Jadi saya biasanya ambil dari seperti ini, C26. Kemudian saya blok dulu ini. Saya kunci selnya. Tutup kurung. Enter. Kemudian untuk alpha sama dengan count if, buka kurung. Range-nya saya ambil dari D5 sampai D24, untuk kriterianya kita bisa ketikkan gini, kutip pembuka A, kutip penutup, atau saya ambil dari sel C27, lalu saya blok tulisan C27, saya kunci selnya, kemudian tutup kurung, saya enterkan. Nah sekarang saya akan saya blok ini, tiga sel ini saya blok dari D25 sampai D27, lalu saya akan kopikan ke samping seperti ini sampai di tanggal 31. Nah, ketika sampai di tanggal 31, setelah saya copy, ini hasilnya nampak. Saya akan, untuk mengecek kebenarannya gampang. Sebagai contoh saya ambil di tanggal 8. Sakitnya 3 orang. Di tanggal 8 ya, sakitnya 3 orang. Ini 1, 2, 3. Setelah itu tidak ada lagi. Untuk izin ada 2. Kalau kita cek di tanggal 8 ya izinnya 1, kemudian 2. Sedangkan untuk alpanya ada 2, 1, 2. Kemudian angka 0 yang ditampilkan ini sangat mengganggu sekali. Jadi akan saya blok dari D25 sampai AH27. Seperti ini. Kemudian saya buka conditional formatting, new rule, format only cells that contain, kriterianya tetap self value, operator logikanya saya pilih equal to, lalu angka 0, format, di bagian font, colornya saya pilih putih, white background 1. Kemudian saya okekan. Ini saya okekan juga. Nah, sekarang untuk angka 0 semuanya tidak terlihat lagi. Nah, sekarang yang mau saya hilangkan bintik hijau ini. Ini selalu muncul. Nah, sekarang saya akan blok dari D25 sampai AH27. Seperti ini. Kemudian saya klik ini, kotak yang ada tanda seru ini. Saya klik panahnya, kemudian saya pilih ignore error. Nah, sebenarnya itu bukan ada kesalahan ya, tapi cuma sebagai peringatan warning saja. Nah, sekarang saya akan men-sharingkan begini. Murid yang tidak hadir pada tanggal 8 karena sakit, siapa-siapa saja orangnya, kemudian karena izin siapa-siapa saja, karena alpha siapa-siapa saja. Caranya begini, saya akan menggunakan function if.
Sintaks untuk function if adalah sama dengan if, buka kurung, logical test, koma, value if true, koma, value if false. Nah, jadi pemakaian function if-nya seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, logical test-nya. Nah, sekarang logika kita berpikirnya begini. Kita mau mencek yang di tanggal 8, karena ini permintaannya di tanggal 8. Berarti kita harus mencek absensi ketidakhadiran di tanggal 8. Yaitu ini. Kita ambil salah satu sel ini dulu. Sama dengan, nah yang mau kita cek itu karena sakit. Jadi kita bisa ketikkan begini. Nah, kutip pembuka, sakit, kutip penutup. Ini bisa kita ketikkan seperti ini. Atau kalau tidak mau kita ketikkan seperti ini, kita bisa mengklik sel AM4 yang berisi huruf S. Tapi saya akan memblok sel AM4 ini, tulisan AM4, lalu saya akan mengunci selnya seperti ini. Koma, value if true. Nah, sekarang logika saya begini ya, logikanya ya. Kita mau menampilkan nama murid-murid yang sakit. Nama murid-murid yang sakit ada di sel B5 sampai B24. Ini, B5 sampai B24. Jadi kita memblok ini sebagai value if true-nya. Seperti ini ya. Kemudian value if true-nya ini juga akan saya blok. Saya akan mengunci selnya. Sehingga ketika dikopikan ke bawah, selnya tidak akan berubah-ubah lagi. Seperti ini. Saya akan mengunci baris dan kolom dari sel ini. Koma, value if false. Saya kosongkan aja karena saya tidak akan menampilkan nilai apapun. Jadi saya blankkan seperti ini. Jadi cara memblankkannya, kutip ganda 2 kali. 1 kali, ini ya, saya ulangi 1 kali, 2 kali. Tutup kurung. Kemudian saya enterkan. Muncul Anthony. Nah, di tanggal 8 Anthony tidak hadir. Ini. Yang tidak hadir adalah yang pertama Anthony. Kemudian saya akan membentuk mencari murid yang tidak hadir karena izin di tanggal 8 ya, sama dengan if, buka kurung, logical test-nya saya ambil dari K5 dari sini, sama dengan, nah, untuk mencari karena tidak hadirnya karena izin, maka logical test-nya itu setelah sama dengan ya kutip pembuka I, kutip penutup. Atau saya akan klik di sel AN4, tapi saya akan mengunci sel AN4 yang ada di sel ini. Alamat selnya akan saya kunci seperti ini. Koma. Value if true-nya ambil dari kolom nama murid, yaitu dari B5 sampai B24. Nah, kemudian saya akan mengunci pergerakan sel B5 sampai B24. Ini saya blok dulu, lalu saya kunci seperti ini. Koma. Nah, kalau bukan karena izin ya blankkan saja. Seperti ini value if false-nya. Tutup kurung. Saya enterkan.
Kemudian untuk alpha sama dengan if, buka kurung, logical testnya saya ambil dari K5 sama dengan. Nah, ketidakhadiran karena alpha kita bisa ketikkan seperti ini, kutip pembuka A, kutip penutup. Atau saya klik di sel AO4 seperti ini. Tapi saya harus mengunci pergerakan AO4 ini. Saya blok dulu tulisan AO4 lalu saya kunci. Koma. Value if true-nya saya ambil dari kolom nama, yaitu dari B5 sampai B24. Kemudian saya harus mengunci pergerakan sel B5 sampai B24. Ini saya blok dulu tulisannya lalu saya kunci. Koma, lalu blankkan. Tutup kurung. Saya enterkan. Oke. Nah, sekarang saya blok seperti ini. Saya blok dari sel AM5 sampai AO5. Lalu saya akan kopikan ke bawah. Formula function ini akan saya kopikan ke bawah seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, untuk yang tanggal 8 tidak hadir karena sakit ada 3 orang, yaitu Anthony, Christina, Dennis. Kalau kita cek ke daftar hadirnya, Anthony sakit, Christina sakit, Dennis juga sakit. Nah, jadi beginilah cara merekap absensi setiap bulan dalam 1 bulan dan merekap ketidakhadiran setiap murid dalam 1 hari. Lalu di sini juga saya sharingkan bagaimana mengambil nama-nama murid yang tidak hadir pada tanggal tertentu. Terima kasih untuk sharing pada malam hari ini, untuk waktu ini, dan sampai jumpa pada sharing berikutnya. Terima kasih.